Kita emang mau milihin kalian satu rumah yang affordable banget, cocok buat kita yang pengen punya rumah pertama. Harganya di 400 juta, sorry, 398 juta dan 245 juta. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Kita hari ini lagi ada di Permata Mutiara Maja. Nah, kenapa ini dipilih dan kenapa gue pegang dua kayak gini teman-teman? Karena kemarin sempat audio kita hilang. Sekarang jadi kita backup ada dua nih. Nah, mudah-mudahan kedepannya udah nggak ada kecelakaan-kecelakaan yang bikin audio kita hilang. Kita lagi di sini karena kita emang mau milihin kalian satu rumah yang affordable banget, cocok buat kita yang pengen punya rumah pertama. Karena dari awal nih video aja gue udah bilang harganya di 400 juta, sorry, 398 juta dan 245 juta. Yuk ikutin terus ya. Nah teman-teman, nih sekarang kita udah ada di rumah contohnya yang pertama. Jadi di episode ini kita mau review dua rumah nih teman-teman. Jadi yang ini adalah yang tipe besar ya. Ini adalah Rafflesia. Jadi di Permata Mutiara Maja ini, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini di sebelah kanan ini ada namanya Green Belt. Jadi ini ada pedestrian untuk teman-teman yang suka jogging atau jalan-jalan pagi. Ini tuh dia muterin. Nggak lupa kalau teman-teman lihat di depan situ. Di depan situ nanti ada gymnya, gym outdoor, sama ada juga lapangan bulu tangkis. Jadi kalau bisa dibilang untuk olahraga ini udah tepat banget. Oke, sekarang kita bahas di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat atapnya ini tuh atapnya pakai atap pelana aja. Cuman yang menarik ya, dia udah pakai genteng beton nih teman-teman. Jadi bentuknya tuh udah bener-bener modern. Habis itu karena ini lebarnya 8, rumah ini tuh kelihatan megah banget. Habis itu teman-teman bisa lihat juga dia terlihat semakin lebar itu karena ada topi-topian si coklat ini di luarnya. Dan yang gue suka adalah bagian ujung ini. Bagian ujung ini nih lagi ngetren banget teman-teman. Jadi ini cocok banget sama anak-anak muda karena ini bentuk ini lagi banyak dipakai sama arsitek-arsitek nih. Jadi dia tuh agak sedikit miring. Sebenarnya untuk bikin kayak gini itu agak boros bahan, cuman itu dia bentuknya jadi kelihatan semakin modern karena kita harus nyusun bata itu miring-miring gitu di situ. Ditambahin lah istilahnya. Baru bisa dapat kemiringan seperti itu. Nah, kalau di bagian situnya itu ada yang mestinya dak beton, cuman dibikin sama dia itu ada atap miring ke belakang. Kenapa sih dibikin kayak begitu? Supaya bentuknya itu semakin minimalis. Karena minimalis itu dia harus ada bagian yang datarnya di kiri kanan biasanya, supaya kelihatan lebih modern dan clean. Kalau untuk warnanya teman-teman lihat nih pakai warna coklat dan ada sedikit tali air di situ. Itu cuman untuk sebagai variasi dari rumahnya. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam. Sebenarnya ini pilihan yang baik ya untuk naruh warna yang agak gelap di dekat taman nih atau di dekat carport. Jadi kalau kita lagi nyuci-nyuci mobil, kecipratan air, kalau ini warna putih akan cepet kotor kan. Cuman karena ini dipilih warna coklat muda, jadi nggak akan terlalu kelihatan kotor. Apalagi warna coklat kan, deket banget sama warna tanah. Semakin ngebikin dia akan selalu kelihatan bersih. Nah kalau teman-teman lihat di sini, bagian topi-topinya ini tuh lurus ke sini. Itu fungsinya adalah supaya nggak tampias ke dalam nih. Air itu nggak tampias ke dalam sini dan udah dikasih garis tali airnya. Ini penting banget kalau kita lagi bikin rumah. Karena si tali air ini tuh yang ngebikin air itu akan jatuh di tali airnya. Jadi nggak akan ngotorin bagian sininya. Apalagi di sini udah dikasih warna coklat. Dan kalau dilihat di sini, ini catnya itu udah weather sealed nih. Karena dia agak mengkilap nih, glossy-glossy sedikit. Jadi mestinya udah cukup baik ketika kita beli rumah ini. Bagian cat depannya itu akan selalu kelihatan rapi. Nah, si topi-topian itu lanjut sampai sini. Daknya itu lanjut sampai sini. Gunanya adalah supaya ketika kita masuk itu nggak akan kebasahan lagi dan udah nggak kepanasan. Karena ini adalah bagian terasnya dan ini masih muat untuk ditaruh tempat-tempat buat sepatu kayak gini. Yuk sekarang kita mau masuk ke rumahnya. Begitu kita masuk, gue suka layoutnya, sederhana aja. Jadi ini tuh bener-bener langsung los-los begitu aja.
Dan di bagian sininya itu bisa ditaruh sofa yang cukup lebar. Ini buat 3 orang nih teman-teman. Jadi kalau kita punya tamu, bisa duduk 1, 2, 3, masih bisa duduk di sini, masih bisa duduk di sini nih teman-teman. Jadi bisa muat buat 5 orang. Dan yang gue suka begitu masuk kita langsung ketemu sama brown mirror nih. Dan di bagian sininya, ini tuh langsung ada HPL di kiri kanannya. Dan yang gue suka, dia ada elemen tali air yang vertikal ini, ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi lagi. Walaupun sebenarnya ceilingnya udah tinggi banget ya teman-teman. Jadi ini ceiling itu sekitar 3,6 meter. Ngebikin rumah ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan kalau misalnya ya, satu saat nanti kita mau tambahin di atas itu panggung, atau apa istilahnya? Mezanin ya. Kita bisa nih, ya kan? Karena masih dapat ukurannya. Contohnya nih ya. Cuman ini kesalahannya di sini, di jendelanya nih. Kalau jendelanya nanti diturunin, bisa dibikin segini nih. Ini bisa buat jadi ruang kerja atau ruang bermain anak nih di atas. Karena ceiling bawaannya itu udah tinggi teman-teman. Jadi nggak perlu tambahan struktur-struktur yang aneh-aneh. Bisa pakai besi seperti yang di episode kita nih yang ada di sini. Itu dia gunain besi-besi untuk ngebikin mezanin. Nah kalau kita dapat rumah udah tinggi kayak gini ya bisa dibikin kayak gitu. Nah teman-teman lihat juga di bagian sini. Ini satu slab dari dinding ini langsung dikasih HPL nih. Dan divariasiin pakai brown mirror. Gue suka banget sih. Jadi ini kelihatannya elegan. Dan di sini ada TV-nya. Dan ini gue suka sih ngeletakinnya. Jadi dia nggak benar-benar di tengah. Karena kalau kita mau hemat sebenarnya kan cukup sampai sini aja. Di bagian sini nggak usah lagi. Cuman ini kan rumah compact. Kita butuh penyimpanan yang banyak. Jadi dia dibikin slab panjang begitu dan ini jadi tempat penyimpanan yang panjang. TV-nya tetap ditaruh di sini. Tapi masih tetap enak dilihat. Ketika kita ngelihat dari ujung sampai ujung, membuat dia jadi satu komposisi yang menarik. Dan ini enak untuk dipakai nonton dari sini nih. Nomor 2 yang gue suka dari sini adalah cara dia ngeletakin pola HPL. Nah, pola HPL itu kan sebenarnya yang standar-standar dipasangnya lurus begini atau lurusnya begini. Kalau ini dipasang miring-miring nih teman-teman. 45 derajat dan menghasilkan variasi yang lebih menarik. Nah, kalau teman-teman sekarang bayangin pakai kayu solid, nyari alurnya begini dibikin miring, itu borosnya kayak apa? Nah, dengan adanya HPL, sekarang kita bisa dapat pola seperti ini. Ini cukup rapi loh pengerjaannya. Kalau teman-teman lihat nih, ini adalah HPL yang satu disambung ke HPL yang lain. Tuh, kalau kelihatan ya. Dan ini rapi banget. Kalau kita udah dari jarak segini, udah nggak kelihatan. Berarti tukangnya itu bener-bener nyari alurnya itu pas antara HPL yang satu dan HPL yang lain. Menarik ya? Keren loh ini. Dan yang gue suka di atasnya itu dikasih lampu juga, ada LED-nya, di bawah juga ada LED-nya, cuman sayangnya pakai warna putih. Mestinya kalau dia pakai warna kuning untuk ambience pasti lebih bagus lagi. Ini adalah salah satu kursi favorit gue, Bros. Ini enak banget nih. Duduknya enak banget. Tuh. Enak banget. Dan yang gue suka bro, ini bukan kursi chassis yang ada sambungan-sambungannya, yang pakai kunci L. Copot mulu. Copot mulu kan. Oke, yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Karena rumah ini tuh punya lebar yang baik, dia bisa nempatin satu meja makan buat 4 orang yang posisinya enak. Nah ini teman-teman juga bisa jadi inspirasi. Kalau kita kepengen hemat ruang, bisa juga dibikin porsinya tuh seperti ini nih. Sofa begini, jadi di bawahnya HPL, dibikinin dudukan sofa, abis itu dikasih bantal-bantal kayak gini supaya hemat. Dia nggak goyang-goyang, nggak ke kiri ke kanan. Jadi kalau kita taruh kursi kayak gini kan, kita kadang-kadang naruhnya nggak bener, jadi kita mesti geser-geser segala macam. Akhirnya mejanya kita geser. Kalau ini udah mati di sini, jadi dia bisa hemat ruang. Dan di hadapannya itu ada 2 kursi yang modelnya keren kayak gini. Ini adalah salah satu contoh untuk menghemat ruang. Nah sekarang kita ke sebelah sini, lewatnya enak nih. Jadi begitu kita belok ke sini, ini adalah bagian dari dapur. Dan dapurnya bagus karena di sini ada cooker hoodnya. Di bawahnya itu dia pakai rinnai. Rinnainya itu yang model tempel ditaruh begini. Jadi model kayak gini tuh bisa begini, bisa juga dibalik begini. Nah, yang bagus adalah begini. Developernya itu ngasih 2 jendela di sini. Jadi kalau kita lagi masak nih sekarang, kita nyalain cooker hood, habis itu mau nggak sedikit bau lagi, kita buka yang sebelah sini. Tanpa mengganggu api yang ada di sini nih. Nah,
ketika kita udah selesai masak, pengen cepet-cepet baunya hilang, langsung dibuka di sini. Ini cocok banget buat lo, bro. Cocok nih. Tahu gak kenapa, Doi? Misalnya istri lo nih lagi masak makanan Padang, ya kan? Lo kan sekarang udah nggak boleh makan Padang, kan lo lagi diet kan? Jadi lo makannya oatmeal. Jadi kalau ini kita buka begini, tak habis dia masak. Lo lagi tidur, ya kan? Bangun pasti. Bangun, nggak ada baunya, karena ini udah buka bro, ya kan? Gitu, tinggal dikasih oatmeal, ya makanan Padangnya buat kita di situ. Ya, ini menarik nih. Jadi dapurnya itu ada jendelanya, dan jendelanya itu kepisah dua kayak gini. Nah kalau yang buat di sini, ini adalah model sink yang dalam banget ya teman-teman. Nah ini sink ini cocok untuk Bang Bewok, karena dia malas nyuci nih. Jadi tumpuk air di sini nggak kelihatan. Ini banyak tumpukan ya, bisa 6 tumpuk piring nih di sini nih. Dan itu nggak kelihatan. Ntar kalau udah gitu aromanya bau, buka jendela man. Aromanya bau, buka jendela, ya kan? Jadi tetap Atau berjamur aja. tetap berjamur, tapi kalau misal pacarnya datang, citranya tetap baik, ya kan? Dari situ kan nggak kelihatan. Bener udah. Iya. Sekarang kita mau belok ke sini. Ini ada kulkasnya teman-teman. Nah kulkasnya itu udah disiapin ambalan yang gampang dicopot-copot supaya nanti kalau kita mau beli kulkas yang lebih besar lagi, ketika anak udah butuh banyak makanan apa segala macam, kita bisa ganti kulkasnya. Kalau untuk kabinet atasnya gue juga suka teman-teman. Kenapa? Karena gini. Ini dibukanya enak banget. Jadi teman-teman, ini tuh lebarnya 35 cm. Ini tuh 60 cm. Ini baru bener. Jadi ketika kita buka begini nih, apalagi ini diukur juga baik ya. Kita dibuka tuh, tidak mengganggu nih. Nah di sini buat naruh-naruh piring-piringnya. Ini bisa beli jadi aja. Dan ini adalah merek favorit gue, Taco. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi nyari HPL atau lagi nyari kayak gini-gini, aksesoris buat di dapur, carilah produk Taco. Karena ini perusahaannya udah lama, jadi barang-barangnya itu akan selalu dibuat lagi. Tapi gue kurang favorit sama kayak gini man. Kenapa? Biasanya suka rusak di bagian sini. Suka diajar terus. Diajar sama ini terus, buka tutup. Ini cepet rusak, ya kan? Tapi emang ini masalah teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini lebih baik engsel kayak gininya juga jangan cuma 2, tapi 3 atau 4 gitu. Jadi akan lebih ringan kerjanya, jadi nggak cepet rusak. Dan bagian atasnya juga kebukanya simple aja begitu, buat naruh-naruh barang yang nggak terlalu sering kita pakai. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Wah, enak juga ya. Ini seru loh. Ini bisa dicontek nih buat teman-teman nih. Jadi ini adalah salah satu model kamar tidur, tempat tidur yang harganya nggak terlalu mahal, tapi fungsionalnya bagus. Jadi kalau kita sekarang mau belajar, kita bisa pakai yang di sebelah sini. Ini pakai duko warna putih sih, itu aja yang bikin mahal. Tapi ini bisa diganti pakai HPL, jadi lebih murah. Sedangkan di sini adalah tempat untuk baca buku. Dan di bagian sininya ini masih muat untuk naruh lemari nih. Cuman sayangnya kalau misalnya kita taruh lemari lebih tinggi lagi, dari depan lemari itu nutupin kacanya. Sebenarnya lebih menarik kalau di sini tuh masih tetap tembok ya. Ukurannya segede lemari, baru di sini jendela. Tapi oke peletakannya. Dan ini seru banget sih. Jadi benar-benar multifungsi gitu ya. Dan yang gue suka adalah motif dari wallpapernya. Nih teman-teman lihat ya, ini wallpapernya dia kasar-kasar kayak begitu. Sedangkan di bagian sini dia membiru nih teman-teman. Barulah dari dasar biru ini dia cari barang-barang yang biru-biru juga. Cuma ada sayangnya bro. Apa? Sayangnya adalah AC ini persis banget di sini. Suka angin mulu. Nah, makanya ini sebenarnya ini nggak berguna nih. Makanya juga sama dia kan ditutupin nih, ditutupin HPL. Mestinya ini cukup begini aja biasa, nggak usah ada kaca lagi ke atas karena toh juga di situ kaca udah besar. Pindahlah dia ke sini, jadi nggak terlalu dingin di atas. Tapi itu mah gampang lah kalau teman-teman beli di sini ya tinggal diubah aja, sesimpel itu. Toh juga rumahnya juga udah bener-bener enak sebenarnya. Apa, bro? Gantungnya kurang turun man. Oh iya. Sama kalau kita punya ceiling tinggi kayak gini, mestinya kita harus pilih lampu yang rantainya lebih panjang ke bawah ya. Jadi benar-benar ada di sini nih posisinya, jadi akan lebih kelihatan bagus. Yuk, sekarang kita mau ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Ini menarik ya. Ini enak sih. Jadi dia ngeletakin mejanya itu benar-benar di depan jendela.
Jadi kita kalau lagi belajar tuh bisa ngeliat pemandangan ke depan. Dan ini nih, jadi kalau kita mau bikin lemari yang ada kacanya, itu bisa dipilih warna kaca yang kayak gini nih. Agak emas gitu ya, jadi agak kelihatan lebih mewah. Dan itu ternyata digabung langsung ke atas nih. Modelnya push button. Kalau kita mau bikin kamar anak supaya kelihatan lebih menarik, HPL-nya bisa dicampur-campur juga. Ini adalah HPL warna putih, yang di sini dia gunain HPL warna coklat muda sama seperti ini nih. Nah, kalau ini tempat tidurnya sederhana aja. Tempat tidurnya satu bed, cuman karena lebar dari si ruangan ini itu cukup oke, di sini masih bisa dikasih tambahan dari HPL untuk tempat penyimpanan-penyimpanan. Cuman sayangnya gini, di bagian sini itu mestinya dihajar masuk ke dalam aja, bro, semuanya. Oh, iya. Ya, karena ini kan kosong nih, ini bohongan nih, ya kan? Kalau ini bisa dihajar terus ke situ, akhirnya kita jadi punya tempat pajangan yang lebih banyak, ya kan? Mungkin kalau biar tetap ada kelihatan coklatnya banyak juga, mungkin paling nggak satu lagi lah atau dua lagi lah gitu. Jadi atasnya juga masih ada coklatnya biar kelihatan berbeda. Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya itu dia udah gunain WC yang duduk dan ini udah ada showernya. Cuman nih menurut gue kebalik nih. Mestinya si kloset itu ada di sini dan si shower itu ada di sini. Karena ini kalau kayak gini caranya, begitu kita mandi itu, kita langsung basahin area yang paling depan. Padahal kita kan pengennya konsepnya kering. Kalau konsepnya kering, ini mesti ada di kanan, ini ada di situ. Dibikin tanggul atau dibikin turunan. Jadi akhirnya mandi itu nggak ngebasahin sana dan tinggal dipasang kre. Beli aja di IKEA langsung ada kre. Cuman yang gue suka di kamar mandi ini udah disiapin bak kontrol di atas kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa di atas plafon kita, ada listrik atau apa kemakan tikus atau apapun, udah ada tempat yang tinggal naik ke atas tanpa harus merusak lagi. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Nah, ini baru enak nih. Ini asik sih bentuknya. Jadi ini dibikin ke dalam gitu. Akhirnya tuh suami sama istri itu akan lebih guyup, bro. Lebih guyup, bro. Mungkin ini loh ya, penyelesaian furniture yang mesti lo lakukan. Jadi akhirnya kan lo jarang ngobrol tuh sekarang, ya kan? Suka marah-marah terus gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak gini, mau nggak mau kan lo jadi... Ini kayak dalam kepompong ya? Dalam kepompong, rapet banget gitu. Nah, ini kayak gini nih. Tapi menarik loh, bros. Karena gini, ini kan lokasinya kecil ya. Ini dimasukin ke dalam kayak gitu, di bagian sininya itu dijadiin buat lemari. Ini salah satu lemari yang bagus sih menurut gue. Ada lampunya mana? Buat lampu baca kali. Dan di sini ada lampunya. Asik ya. Mesra banget lah mesti. Di bagian atasnya ini bisa dipakai untuk naruh-naruh pakaian-pakaian segala macam. Koper-koper segala macam, barang-barang yang jarang dipakai. Sedangkan di sini udah adil banget nih doi. Kiri sama kanan dapat lemari. Yuk, sekarang kita mau masuk ke sini. Ini adalah bagian belakangnya dan ini adalah yang paling seru dari rumah ini karena halamannya tuh benar-benar luas banget. Dan teman-teman bayangin ini adalah bagian dari si kamar tidur utama. Kalau mau simpel-simpel aja, ini tinggal diterusin aja ke situ, kamar kita akan menjadi lebih besar. Atau kalau kita mau bikin kamar buat asisten rumah tangga, teman-teman, ini kan adalah bagian jendelanya. Kita tinggal bikin satu dinding di sini dan ini bisa untuk kamar asisten rumah tangga kita. Atau ya kalau mau kita masih bisa manjangin ke sini nih teman-teman. Jadi ini benar-benar masih luas banget. Tapi kalau gue ngeliat layoutnya secara arsitektur, itu yang paling gampang itu adalah ngebikinnya di daerah sini. Karena ini tinggi, bagian sini mungkin karena ini kita mau pakai juga buat makan yang lebih luas, ini masih bisa kita kasih polikarbonat. Jadi bisa ada tempat makan outdoor. Nah teman-teman, tadi kita kan udah ajak teman-teman ke Rafflesia. Itu adalah yang harganya 398 juta. Nah kalau teman-teman yang lebih muda lagi, yang masih nyari yang lebih murah lagi dan kepenginnya full furnish, kita udah cariin nih. Nah ini adalah tipe Asteria. Jadi dia 6x12, cocok banget buat teman-teman yang baru banget pertama pengen beli rumah. Ukurannya tuh pas, maintenance-nya nggak ribet, yaitu adalah ini. Dan yang hebatnya dengan harga 245 juta, teman-teman udah dapet rumahnya dan full furnish. Penasaran nggak kayak apa di dalamnya? Yuk kita masuk. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya depannya ya.
Walaupun ini harganya benar-benar murah teman-teman ya. Cuman developernya itu juga nggak main-main. Kalau misalnya kita beli rumah murah itu, atapnya itu pasti satu. Jadi satu. Kalau ini masih dimainin ada tingkatnya. Jadi ngebikin rumah ini tuh kelihatan menarik. Bayangin deh kalau misalnya ini cuma flat aja begitu. Pasti nggak akan kelihatan menarik kayak gini. Nah, karena dibikin tingkat kayak gitu, otomatis si ruang tamunya ini akan menjadi lebih tinggi. Dan ngebikin rumah ini kelihatan mewah. Bayangin deh, harga segitu udah bisa dapat rumah yang dalamnya bisa kelihatan lebih mewah karena tinggi. Nah, yang kedua teman-teman, bentuknya juga nggak sembarangan gitu. Ini kan ada permainan topi-topinya. Kalau teman-teman beli harga segitu biasanya itu flat-flat aja, bahkan topi-topi ini juga nggak dibuat. Nah, topi-topi ini kan yang ngebikin rumah ini kelihatan lebih menarik dengan kombinasi yang ada di sini, yang ada tali air ya. Bahkan tali airnya itu di dalamnya masih dicat hitam. Jadi kalau menurut gua ini adalah pilihan yang baik untuk teman-teman yang pengen punya rumah pertama. Daripada kita ngekos, ini kan cicilannya mungkin sekitar 2,1 ya. Daripada kita ngekos di Jakarta yang 2,5 juta atau 3 juta, mendingan kita punya rumah di sini. Walaupun emang jaraknya dari sini ke Jakarta itu masih 1 jaman, tapi kan kalau kita sekarang naik komuter lain tinggal duduk doang. Kalau kita naik mobil ya pasti capek, macet kan. Nah, mendingan kita punya properti di sini yang ada di daerah yang bakal berkembang. Karena teman-teman tahu di sini tuh bakal ada tol baru juga. Teman-teman bayangin deh kalau nanti itu tol udah beneran jadi. Ini harganya nggak 245 lagi. Mungkin bisa 2 apa 3 kali dari harga itu. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita mau tunjukin apa sih yang dapat dari sini. Jadi kalau teman-teman lihat paket furniture basic ini tuh udah dapat nih. Jadi ada sofa 2 seater, ada ambalan, ada side table, ada meja makan. Nah, sekarang begitu masuk, ini adalah yang kita dapat kalau beli rumah standar. Yang pasti pusatnya udah aluminium, warna hitam, apalagi dikasih silen hitam kesukaan kita, ya kan? Habis itu nomor 2, ya sederhana aja. Begitu masuk kita dapat sofa, dapat TV yang enak di sini. Jadi kita harus ngebawa mindset kita daripada kita ada di dalam kos-kosan. Begitu kita pulang, kita langsung dapat sofa yang bisa buat nonton enak banget di sini. Habis itu kita punya cahaya yang banyak di sini, teman-teman. Kita masih punya meja makan yang enak. Nah, tapi sayangnya dia pakai kursi chassis nih, kursi chassis yang cepat rusak. Ini yang kita bahas tadi, ya kan? Ini adalah dapat juga. Dan yang serunya lagi, teman-teman, keramiknya itu udah 60-60 homogeneous style. Dengan harga segitu loh. Ini gila sih menurut gue. Dan ketika kita masuk ke sini, ada tempat tidurnya di sini. Di sini kita dapat meja buat belajar dari HPL. Walaupun emang belum soft closing. Jadi ini masih yang model biasa lama. Tapi dengan harga segitu kita bisa siap pindah, teman-teman. Dan ini juga udah ada satu lemari kayak gini. Nah, sekarang kita mau ke sini. Sayang ya kamar mandinya masih begini, masih sama layoutnya kayak tadi, kebalik dia di sininya. Dan belum ada keramik lagi ke atas begitu, tapi ini simple, bisa teman-teman ganti atau tambahin nantinya. Dan di bagian sini ada satu kamar lagi. Bayangin deh, kalau teman-teman daripada tinggal di kos-kosan ya mendingan tinggal di rumah kayak begini. Paling enggak di bagian ini itu masih bisa dijadiin ruang keluarga kalau kita masih belum punya anak atau belum menikah nih. Dan bayangin sekarang kan kehidupan itu udah agak berubah gara-gara pandemi kan. Jadi kebanyakan adalah work from home. Ya ini jadi ruang kerja di situ buat kamar tidur. Enak sih dengan kan? kos. Abis itu lu tinggal pakai boxer aja ya kan. Lu tinggal Zoom meeting di sini. Tapi baju lu yang atas bagus gitu kan. Dan lu tinggal santai aja ke sini. Dan yang lebih kerennya lagi adalah yang paling sulit itu adalah ketika kita harus makan di luar karena kos-kosan kita nggak punya dapur. Di sini kita punya dapur. Nah, di sini ada dapur ya. Sederhana teman-teman, tapi cukup. Dan sekarang kalau misalnya kita lagi bingung pandemi mau ngapain, kita biasa nanam-nanam kan. Kita masih punya taman yang oke di sini. Ini gue suka cara dia ngeletakin AC-nya. Ini benar-benar rapi banget, jadi nggak ngeganggu area di sebelah sini. Dan ini dipanjangin untuk dapat ruangan yang lebih kering. Jadi kalau kita sekarang punya dapur yang seperti ini di luar, kita bisa panjangin seperti ini nih teman-teman. Ditambahin polikarbonat dan dikasih ada
keluaran menuju ke bak kontrol seperti ini. Sekarang kita udah sama Mas Panji dari Permata Mutiara Maja. Nah, kita mau nanya-nanya nih sama Mas Panji. Cuman sekarang lagi zaman Covid, teman-teman, jadi gua harus tetap pakai masker. Yes. Mas Panji jangan, supaya kelihatan mukanya dong. Ini udah vaksin ya? Udah vaksin Udah. ya? AstraZeneca 2 kali. Oke. Udah kena apa? Udah kena komorbid gua. Udah kena komorbid, Yoi. jadi udah lebih hati-hati. It's a long story ya. Oke, Mas Panji, sekarang kita tanya-tanya ya. Kenapa sih orang itu harus beli di sini? Oke, kenapa ya? Berarti pertama target market kita tuh adalah yang masyarakat yang menggunakan kereta. Oke. Atau konsepnya namanya TOD, Transit Oriented Development. Oke. Kenapa kereta? Karena dari dan menuju Maja, itu ke Jakarta contohnya Tanah Abang, itu cuma cukup 5.000 teman-teman. Pergi 5.000, pulang 5.000. Dan itu ke Tanah Abang hanya 1 jam, 15 menit, kurang lebih. 10.000 pulang balik ya? 10.000 balik 1 jaman, jadi no macet-macet gitu kan. Nah, terus memang saat ini untuk menggunakan mobil masih menggunakan Jakarta-Tangerang. Tapi kedepannya 2024 berdasarkan situs BPJT, itu akan ada pembangunan tol Serpong Balaraja. Nah, di sini kebagian nih nama exit tolnya, exit tol Cileles. Jadi nanti satu saat akan ada pintu tol sendiri. Exactly. Oke. Jadi, nah itu yang kalau mungkin teman-teman yang pernah tinggal atau tahu Serpong gitu ya, zaman dulu Serpong mungkin 20 tahun yang lalu harganya kurang lebih kayak Maja nih. Iya. Nah, tapi setelah tol Jor masuk, kita pembangunan masif, itu sekarang udah naiknya kurang lebih 1.000 kali ya. Iya. Ya kurang lebih ya gitu, naik 1.000% lah gitu. 1.000%. Sekarang udah harganya 2,5-an dengan tanah yang sama pada saat Iya. itu gitu ya. Nah, itu why Maja gitu. Kenapa sih orang mesti beli Maja? Karena harganya masih murah banget. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih kan Ya. lahannya benar-benar luas masih. Betul. Berapa hektar ya nih? Kita 200 hektar. 200 hektar. Total area kita 200 hektar. Nah, yang baru kita bangun kurang lebih 50-an hektar lah. Oke, Gitu. nah itu berarti dengan tanah sebesar itu pasti developer ini akan bikin fasilitas di dalam dong? Betul. Apa Itu aja fasilitasnya yang pertama sekarang udah jadi itu ya, ada dapur Maja. Oke. Nanti kita makan bareng di situ ya. Nanti lu boleh review tuh. Kemudian ke depan kita akan bangun water entertainment. Oke. Gitu ya, water entertainment itu kita punya danau kebetulan, itu danau memang punya dari pemerintah, tapi boleh kita gunakan. Nah, kita akan bikin seperti sepeda air gitu ya. Oke. Seperti permainan air lah, tapi yang bukan ekstrim, permainan air biasa gitu. Dan kita ada pemancingan di sini. Ya, udah ada pemancingan. Kemudian ke depan kita akan bikin klinik. Nah, di sebelah klaster ini nih, di sebelah Montana itu akan ada sekolah. Jadi untuk teman-teman yang beli Montana Residence mau ke sekolah, anaknya cuma jalan kaki. Paling nggak nyampe 5 menit. Nah, sekolahnya itu ada di samping persis gitu. Nah, itu kemudian ada area penunjang juga. Jadi bukan hanya di Maja aja, bukan hanya di sini aja, tapi di daerah sekitar. Kita punya teman sebelah namanya Citra Maja Raya gitu ya. Gue Iya, sebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, terus di situ udah ada CGV, gitu, udah ada Eco Club, udah ada beberapa tempat besar lah di sana gitu ya. Sekolahan juga sudah ada di situ. Jadi memang kita mengusung konsep sama-sama kolaborasi ya sekarang ya. Iya. Kita sesama tempat, suatu tempat Maja ngebangun kota yang Pak Jokowi bikin. Nah, kita harus kolaborasi. Makanya akses dari dan menuju Citra Maja Raya ke PMM, ke Permata Mutiara Maja itu kita nggak tutup. Gitu. Jadi mereka juga sama terbantu dengan kita. Dan di sini bro, itu kakaknya, warganya yang sudah tinggal kurang lebih 2.000-an kakak. Oh, udah banyak ya? Yang tinggal. Jadi nggak usah takut kalau ini cuma buat investasi. Nggak, bener-bener Betul, ditinggalin. betul. Kita jadi memang kita betul baru dari 2017, tapi yang tinggal di sini sudah 2.000 kakak bro. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya Ya, pasti adalah oke. masalah duitnya. Harga Tadi ya. Udah gosip-gosip tuh, yang Betul. ini harganya 398. Betul. Kalau yang satu lagi 245 paling kecil. 245 udah dapat full furnish. Iya, betul. Nah, kita bahas yang paling murah aja deh. Paling murah ya. 245 itu kalau misalnya kita mau DP, habis itu cicilannya gimana? Nah, kita untuk program baru launching ini, soft launching kita 50 unit gitu ya. Kita punya program khusus untuk teman-teman milenial nih. Karena kan yang kecil itu memang untuk keluarga baru ya. Iya. Baru punya anak mungkin satu atau mungkin belum punya anak gitu ya. Harganya 245 itu cash keras. Iya. Nah, kalau untuk KPR itu skemanya DP 5%, harganya 268. Oke. Oke, nah khusus 25 unit pertama, untuk teman-teman yang beli KPR, tadi kan harganya 268 ya, kita kasih harga cash keras bro. Jadi harganya 245 juta. Wah, menarik ya. Dengan opsi kedua, bisa pilih full furnish kayak yang tadi gitu ya, kayak yang lu review, atau potongan DP bro. Potongan Oke. DP-nya 11 juta. Potong lagi itu. Betul, ya, jadi kan dari 245, 5% DP gitu kan, kira kurang lebih sekitar 20 jutaan gitu ya. 20 jutaan dipotong lagi tuh kalau nggak mau furnish, nggak mau furnish, kita potong 11 juta. Oke, ini yang menarik. Dengar-dengar DP berapa? 20 jutaan. 20 jutaan DP-nya. Bisa cicil nggak? Bisa. Berapa kali? Kali.
Tuh bayangin 6 teman-teman. kali. Jadi udah 20 juta masih Betul. bisa dicicil 6 kali. Betul. Habis itu nanti per bulannya kurang lebih bakal Kurang lebih kalau di situ ya, itu yang Asteria 2.300.000-an lah. 2.300.000. Yang paling panjang ya, kita ngomong Iya. yang 20 tahun itu 2.300.000-an. Bayangin aja ya, teman-teman, Betul. 2.300.000 itu kalau teman-teman ngekos di daerah kota kan, ya mendingan punya rumah di sini. Betul. Dengan 2,3 jutaan juga per bulan. Betul. Di Serpong aja kos-kosan tuh udah 1,5 juta ya, Bro. Iya, di Serpong. Di Serpong aja itu 1,5 juta ya. kontrakan. Kontrakannya itu Satu kamar ya. Satu kamar. Oke. Oke. Makasih banyak ya Mas Panji ya. Thank you brother. Nah teman-teman, ini sebagai penutup, ini adalah roti bakar 88. Ini dipilih sebagai satu tenan yang ada di Permata Mutiara Maja nih teman-teman. Jadi si developer ini milihin satu tenan yang harganya itu menarik banget. Cocok banget buat kita yang baru beli rumah nih. Kalau kita beli rumah kan pasti habis pengeluaran banyak, habis beli furniture segala macam banyak. Tentu kita butuh tempat jajanan yang asik, tapi harganya affordable. Makanya si developer ini sudah mikirin sampai ke situ. Makanya mereka milihin si roti bakar 88 ini sebagai tenan utama yang ada di boulevardnya mereka di sini. Teman-teman bisa lihat di boulevardnya itu benar-benar besar. Dan ini letaknya benar-benar di sebelah marketing office-nya Permata Mutiara Maja. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu kita follow, bantu kita subscribe, sebarin ke seluruh teman-teman yang kalian kenal supaya kita semakin semangat. Ciao. Makan dulu ya, Man. Hah? Makan dulu. Makan. Kau mau roti bakar apa? Coklat. Mau dibawain pulang buat siapa? Hah? Kan kemarin ada yang komen loh. Apaan? Ilmunya bagus tuh, ilmu martabak gitu. Iya, gue lihat upgrade sama martabak. Jadi kalau kita mau baik sama mertua kita tuh, kita harus siapin martabak. Nah, gue tanya sekarang, martabak favorit calon mertua lo apa? Coklat keju aja. Wah, enggak. Apa? Kan gue kenal juga, gue kemarin beliin dia keju. Dia nggak suka coklat. Kok Gimana? Kok lo yang tahu sih? Tahu lah, kan gue yang beli biasanya. Lo mau tahu beres aja. Nah, mestinya bener kayak gini nih. Engselnya 2. Enggak. Udah pasti 2 lah. Kamar mandinya itu dia udah gunain kloset yang jongkok.